Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar, rezeki nyaman. Oke teman-teman, kali ini dapat kiriman servisan dari user, dan ini Sony Ericsson series Walkman ya. Dan kata beliau ini tidak bisa kartu SIM, dinyalakan tidak bisa masuk menu ya tanpa kartu SIM. Ini seri W380i ya, 380i. Kerusakannya pada rontok. Jadi pin konektornya rontok ya untuk SIM card. Tekan pilihan ya, ada normal dan mode terbang. Ini saya pakai mode terbang saja ya. Mode terbang biasanya modus pesawat ya. Tetap tidak mau ya sisipkan kartu SIM. Ya, ini sudah terbuka ya untuk bagian cover belakang, dan terlihat mesin dari Sony Ericsson W380i ya. Jadi untuk Sony Ericsson tuh kebanyakan fleksibelan, jadi fleksibelnya tuh di mana-mana ya, memusingkan. Jadi bongkarnya itu banyak jebakan kasus ya, kasus jebakan Batman. Kita bongkar, lanjut di sini ya, lepas dulu di bagian tombol. Nah, ini fleksibelnya tipis banget ini masalahnya kalau untuk Sony Ericsson. Nah, ini lepas dulu. Nah, ini tipis bener ini. Jadi kalau ini putus, wah nggak bisa, tombolnya nggak bisa ya. Nah, ini kita lepaskan dulu ke bagian sini. Sip, sudah terlepas ya. Nah, ini dia. Jadi hanya ngambil ininya saja ya, satu set. Jadi jika satu set ini ada yang rusak ya, satu fleksibelnya ada yang robek di ujung atau di pojok sini robek ya, semuanya error ya. Jadi untuk komponen Sony Ericsson tuh ya kompleks, ribet juga gitu. Masalah mesinnya, fleksibelnya itu loncat sana loncat sini. Aduh, ini kita harus perlu hati-hati kalau untuk Sony Ericsson ya. Jadi fleksibelnya tuh udah semrawut, ditambah juga gampang putus, mudah getas fleksibel dari Sony Ericsson tuh. Beda dengan Nokia ya, Nokia lebih alot, fleksibelnya lebih kuat. Nah, ini saya ada stok dari Kanibalan ya. Ini Sony Ericsson juga nih, dari apa, seri G705 ya. Nah, ini juga modelnya hampir mirip, cuma beda di fleksibelnya, soketnya ini. Jadi saya akan coba untuk ambil saja pin dari patahannya ya. Saya ambil dari copotan, solder di sini ya, pakai solder. Ya, sudah terlepas ya. Jadi saya lepasnya itu rapi ya, nggak meleleh tuh. Jadi triknya ya pakai solder aja gitu, langsung ditempel di batangnya ya, batang soldernya, bukan mata solder. Ini saya akan ambil, ini saya lepas dulu ya. Saya lepas dulu untuk yang dari user. Ya, sudah terlepas ya. Nah, aman. Nah, ini yang rusak ya. 1, 2, 3, 4. sudah terbuka ya. Ini rumahannya, gentengnya.
Nah ini coba untuk ambil satu-satu ya. Oke, kita coba ya untuk hasilnya ya, apakah bisa berfungsi kembali. Kita lanjut untuk pasang kembali ya, setelah saya repair dengan pin
satu persatu ya, dipasang satu persatu pinnya. Sony Ericsson tuh fleksibelnya getas ya, ngeri. Set, nah seperti itu. Oke sudah, kita coba ya, tes dulu. Saya pasang kartu SIM, apakah dia bisa masuk? Nah, masuk ya, langsung. Sempit bener ya. Oke, kita coba ya. Nah, sip. Kayaknya rada-rada sempit ya. Ini kayaknya emang harus diganti bawaan ya, copotan gitu, satu set, full set gitu. Kita coba nyalakan ya. Baterainya BST39 ya. Coba bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Kalau nggak berhasil ya ganti total ya, satu set, full set untuk LCD untuk fleksibelan SIM card dan memori M2 ya. Kita coba ya. Nah ini sinyal udah ada tuh sinyalnya udah silang ya. Coba kita tekan normal, sisipkan kartu SIM. Masih sisipkan kartu SIM ya. Padahal sinyalnya muncul ya dia. Baru muncul dia. Misalkan saya nggak pakai SIM card ya. Saya nggak pakai SIM card. Saya lepas aja sebenarnya. Saya nyalakan. Sinyalnya silang ya. Jadi nggak ada ini, nggak ada barnya karena kartunya nggak dipasang. Tapi dipasang kartu masih tetap sisipkan kartu gitu loh. Ini yang jadi masalah ini. Waduh, ini gimana ini? Memang harus ganti full set ya, fleksibelan belakang. Jadi ribetnya Sony itu ya begitu ya, kalau kerusakan satu ya semuanya diganti gitu ya, karena satu set ya. Rata-rata Sony itu pakainya satu set semua, jadi harus ganti satu set gitu. Kalau rusak satu ganti semua gitu ya. Itulah repotnya Sony, makanya ya masih menang Nokia ya kemana-mana ya. Nokia satu rusaknya ya udah itu aja yang diganti. Kalau Nokia mah beda dengan Sony, ribet ya, kalau rusak harus ganti semua. Aneh gitu. Sinyal muncul cuma nggak mau masuk kartu. Pasti ada putus jalur di fleksibelnya, karena ya itu fleksibel Sony itu getas ya. Nah ini Sony juga nih. Nih Sony itu seperti ini tuh, satu set. Jadi satu set tuh seperti ini. Slot memori, SIM card, dan tombol. Satu set gini ya. Kalau untuk jadi misalnya rusak nih micro SD-nya memori tidak terbaca, ya ganti semua aja dia gitu ya. Lucu ya. Lucu kalau Sony ya. Kalau rusak yang satu nih di repair, belum tentu ini sembuh ya. Jadi kondisinya gambling. Jadi karena satu soket ini masalahnya, gamblingnya ini satu soket ini soket ke mesin, ini satu jalur ke semuanya, tombol, SIM card, dan memori. Jadi jika satu jalur yang di pusatnya ini, di soketnya ini yang pusatnya ada di soket, itu ada yang serabutnya ada yang putus di jalur fleksibel di dalam fleksibel ini,
Ya tetap aja kalau di repair saat yang ini ya tetap aja ya gagal karena gambling. Rumah micro SD saya repair tetap gambling karena ya seperti kejadiannya. Jadi mau nggak mau ya harus ganti satu set ya kalau untuk Sony Ericsson. Oke, cukup sampai di sini ya video ini untuk reparasi Sony Ericsson W380i ya dari user, dan ini kerusakan pada SIM card tidak terbaca ya, jadi memang harus perlu penggantian total fleksibel satu set. Di toko online sih sudah ada ya, sudah murah lah, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu era-eranya jaya-jayanya Sony ya mungkin mahal ya, kalau sekarang udah murah lah ya. Cukup sampai di sini ya video ini, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.